Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, syukurillah hari ini kita semua masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk sebagian bisa hadir di Masjid Al-Arqam sebagaimana biasa. Alhamdulillah juga antusias tidak berkurang meskipun dalam kondisi yang agak mendung, akan tetapi insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu mendung yang bermanfaat atau hujan yang bermanfaat. Alhamdulillah, syukurillah. Mas Aflas, apakah saya sudah bisa terdengar suaranya dengan baik? Mas Firman atau Mas Aflas? Jelas, Sahabat. Oh ya, makasih. Baik, Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih kepada Pak Asrori yang telah membuka acara kita ini dan menyampaikan juga sekaligus saya juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir ke secara langsung, secara offline ke Masjid Al-Arqam. Jadi ceritanya ini lagi diminta oleh Allah bersabar untuk karantina, untuk isoman. Karena kemarin saya di PCR dan ternyata positif. Kita berpikir bahwa kalau misalnya saya hadir ke Al-Arqam, alhamdulillah kondisi sehat nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada masalah. Cuman kalau misalnya nanti kami hadir ke Al-Arqam, nanti kemudian tim Satgas akan melihat bahwa dalam masa karantina saya kemana-mana nih, salah satunya ke Al-Arqam, yang itu memungkinkan ada kemudian saya bisa menularkan kepada yang lain dan itu bisa berakibat untuk kemudian tadi seperti yang dikhawatirkan, mungkin kemudian Al-Arqam dinyatakan tidak diperkenankan untuk jamaah hadir dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak kita inginkan dan kita tentu ingin agar salah satu dari maqasidus syar'i di mana kita harus menjaga kesehatan, menjaga jiwa dari seluruh masyarakat bisa kita lakukan bersama. Dan hari ini kita dengan cara daring seperti ini, dengan cara menggunakan teknologi ini, pertama kita berkemajuan, yang kedua tentu kita menginginkan bahwa maqasidus syar'i untuk menjaga jiwa itu bisa kita lakukan secara bersama. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, saya mintakan untuk di-sharing file dari Mas Aflas atau Mas Firman. Saya ingin membawakan materi mengenai membangun masjid, membangun peradaban. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, ketika kita membicarakan mengenai membangun masjid itu tidak bisa dilepaskan dari suatu peristiwa yang sangat besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ada suatu peristiwa yang kemudian menjadi titik dipersepsikan oleh para sahabat itu sebagai titik yang paling penting bagi pencapaian suatu dakwah Islam, suatu peradaban Islam, yakni suatu kejadian yang kemudian menjadi titik awal dari kalender Islam, yang kemudian kalau di kalender yang lain itu menggunakan kelahiran dan lain sebagainya, tapi di dalam kalender Islam digunakan suatu peristiwa yang sangat besar, yakni peristiwa hijrah. Peristiwa ini sendiri terjadi pada tahun ke-13 ya. Tahun ke-13 dari kerasulan Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah SAW
menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian berikutnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan dan mendapat hambatan yang begitu luas. Akan tetapi kemudian sebagian dari masyarakat itu masyarakat Madinah itu siap untuk kita ketahui bersama ya Bapak-Bapak Ibu, sudah ada ekspedisi hijrah ke Ethiopia dan lain sebagainya. Sebagian tidak bisa diterima, tapi alhamdulillah kemudian ada serombongan masyarakat Madinah yang kemudian bai'ah Aqobah atau bai'ah Ridwan, yang kemudian menjadikan mereka ini memiliki suatu kekuatan yang hebat untuk menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melihat bahwa pada fase awal itu, pada 12 Rabiul Awal malam, jadi Rasulullah itu sampai ke Madinah setelah 3 hari berada di Kuba. Jadi Rasulullah datang pertama kali menginjak tanah Madinah itu pertama kali di Kuba, dan masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Kuba. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita nanti berkesempatan untuk umroh atau haji, itu jangan lewatkan kesempatan ini, satu kesempatan yang luar biasa di Masjid Kuba ini mendapatkan keistimewaan karena masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW, yakni kita harus wudhu dari asrama, dari hotel, dan kemudian kita berangkat ke Masjid Kuba dan sholat tahiyatul masjid di sana. Dan sholat tahiyatul masjid di Masjid Kuba itu setara dengan haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal sampailah ke Madinah. Itu semua orang Ansor itu menyambut, Bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka sampai menyatakan bahwa belum pernah Madinah itu mendapatkan semua hal yang begitu bahagia. Semua datang, semua menyambut Rasulullah SAW. Kalau di Kuba kita tahu ada sampai begitu senangnya mereka itu bersenandung. Tola'al badru alaina. Saya kalau menyenandungkan itu sampai kemudian greget di hati saya itu. Wah, ya Allah, betapa mereka itu melihat Rasulullah itu sebagai sesuatu yang karunia yang begitu luar biasa. Jadi wajar ketika pada 12 Rabiul Awal itu semua berebut ingin mendekat pada Rasulullah, ingin mendekat pada Rasulullah. Rebutan itu tali unta Rasulullah itu mendapatkan gantian, mendapatkan tali unta Rasulullah saja itu sama rebutan itu orang. Begitu antusias, begitu senang kedatangan Rasulullah itu sebagai sesuatu yang akan membebaskan orang-orang Madinah ini dari keterpurukan, dari keterbelakangan begitu. Nah, kemudian kita cerita ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sambil romantisme zaman Rasulullah dulu ya. Kemudian karena melihat antusias itu pada berebutan pengen saya di tempat saya aja ya Rasulullah, tinggal di tempat saya saja ya Rasulullah gitu. Nah, kemudian Rasulullah melihat bahwa pada situasi seperti itu, kemudian Rasul mengatakan, biarkan unta ini berjalan, unta Quswa ini berjalan, dia akan menentukan sendiri tempatnya. Jadi kemudian unta itu, unta Rasulullah SAW ini kemudian berjalan dan kemudian berhenti di suatu tempat pengeringan kurma milik 2 anak yatim, Bani Najjar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat namanya siapa? Iya, betul. Sahal dan Suhail. Nah, itu berada di tepat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori ini kemudian nanti Rasulullah tinggal di sana. Selama sebelum masjid itu jadi, itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah kemudian mengatakan, di sinilah tempat aku akan tinggal. Insya Allah, begitu Rasulullah SAW. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di tanah dua anak yatim Bani Najjar itu ternyata sebelumnya itu wali dari dua anak itu, anak yatim itu namanya bapaknya itu Amr, itu sudah meninggal, dan walinya itu As'ad bin Zaroroh. As'ad bin Zaroroh ini ternyata dulu pernah membangun musola di tempat itu tadi, ke tempat di mana Kuswayat itu, unta itu berhenti. Nah, di tanah pula itu kemudian Rasulullah memerintahkan membangun masjid itu. Jadi kita melihat Masjid Nabawi itu tempatnya yaitu di tempat yang. Nah, dua anak yatim itu kemudian dipanggil oleh Rasulullah lewat As'ad bin Zaroroh. Dipanggil, kemudian Rasulullah menyampaikan niat untuk membangun masjid tersebut. Tapi mereka berkata, ya Rasulullah, kami akan menghibahkan tanah ini padamu, wahai Rasulullah. Dua anak yatim itu sepakat untuk itu, namun kemudian Rasul mengatakan menolak, dan kemudian Rasulullah membeli dengan uang beliau sendiri sebesar 10 dinar, tentu bukan kepada anak yatim tadi ya, karena anak yatim tentu dalam masa perwalian, sehingga kepada sebagian para riwayat mengatakan bahwa kesepakatan itu dengan As'ad bin Zaroroh. Nah, disampaikan bahwa di tanah tersebut tumbuh pohon gorkot dan kurma serta beberapa kuburan orang musyrik. Nah, kuburan itu kemudian nantinya dibongkar dan kemudian dipindah ke tempat yang lain. Nah, tapi Rasulullah kemudian melihat bahwa tempat itu nggak cukup kalau hanya tempat dua anak yatim itu. Sementara dulu ketika, nah kita bayangkan ya, tadi kita sampaikan bahwa Rasulullah tinggal di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori dengan Ummu Ayyub Al-Ansori ini bercerita dengan cerita yang luar biasa, mengharukan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Senangnya luar biasa, bahkan seluruh Bani Najjar itu, seluruh puak-puak keturunan Bani Najjar itu merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa, dan Bapak-bapak Ibu melihat bahwa sampai ada sama itu kalau Al-Badru ini juga ada sampai senandungnya Bani Najjar merasa gembiranya mendapatkan hadiah dari Allah berupa Rasulullah menjadi tetangga mereka itu. Itu menjadi sesuatu yang kegembiraan, kebahagiaan, merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagi Abu Ayyub Al-Ansori, juga bagi puak seluruh Bani Najjar. Kemudian ini Abu Ayyub itu sampai menyatakan tempat tinggalnya Abu Ayyub Al-Ansori itu tingkat ya, di bawah dan di atas. Yang di atas ini pakai kayu yang masih sederhana ya pada waktu itu, tentu tidak ada tingkat seperti tempat kita sekarang ini. Jadi di bawahnya Rasulullah, kemudian di atasnya Abu Ayyub Al-Ansori. Waktu itu Abu Ayyub Al-Ansori dan Ummu Ayyub Al-Ansori bersikeras agar Rasulullah itu tinggal di atas, karena merasa nggak enak kok aku berada di atasnya Rasulullah. Tapi Rasulullah menyampaikan bersikeras bahwa Rasulullah tetap di bawah, karena memudahkan orang yang mau bertemu dengan Rasulullah. Nanti kalau misalnya bertemu dengan Rasulullah harus ke atas, tentu kemudian mengganggu Abu Ayyub Al-Ansori sekeluarga. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada satu kejadian yang menggambarkan betapa cintanya warga terhadap Rasulullah SAW. Suatu ketika mau Abu Ayyub Al-Ansori itu mau tidur, mau sare, ada minuman itu terjatuh, tumpah di situ. Ini buru-buru Abu Ayyub Al-Ansori dan Ummu Ayyub Al-Ansori ini berebut untuk mengeringkan tempat supaya tidak jatuh ke bawah. Masya Allah, kalau saya membaca cerita-cerita ini, betapa mereka itu sangat cintanya kepada Rasulullah. Mereka itu juga berebut makanan-makanan sisa dari Rasulullah untuk mengharapkan mendapatkan keberkahan dari makanan sisa dari tangan Rasulullah. Nah, oleh karena itu tergambar bahwa masyarakat Madinah ini
senang, antusias sekali terhadap pembangunan. Jangankan membangun ya, pada Rasulullah saja begitu luar biasa. Tentu ketika Rasulullah mau membangun, maka kemudian masyarakat juga sangat antusias. Sebagaimana kita ketahui bersama, Masjid Nabawi ini dibangun salah satunya dengan tangan Rasulullah SAW sendiri. Jadi mereka kemudian masyarakat kemudian gotong royong membuat, ya kalau di sana itu pakai tanah yang dicampur-campur, kemudian dicetak-cetak, kemudian jadikan sebagai satu bangunan. Begitulah di awal. Kemudian penguatnya adalah pohon kurma. Tapi Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, bisa kita lihat pada slide berikutnya bahwa tadi saya lupa bahwa ternyata tidak cukup nih. Tadi kan saya baru cerita nih, ada Abu Ayyub Al-Ansari, rumahnya, kemudian di depannya tempatnya anak yatim tadi ya. Nah, Bapak-Bapak Ibu-ibu, kalau sholat tentu di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari nggak cukup. Oleh karena itu dibersihkanlah tempat yang untuk biasanya menambatkan kambing itu dibersihkan untuk menjadi tempat sholat. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ini tempat ini milik siapa? Ternyata milik Bani Najjar. Kemudian Rasulullah menyatakan untuk mau membeli tempat itu untuk masjid. Berapa harganya nih, wahai Bani Najjar? Kemudian orang-orang Bani Najjar itu mengatakan bahwa demi Allah, kami tidak menginginkan harga kecuali dari Allah. Artinya apa? Artinya Bani Najjar ini semua mengikhlaskan tempat ini untuk menjadi wakaf bagi Masjid Nabawi itu. Jadi kalau kita lihat awal mula Masjid Nabawi itu dari wakaf Rasulullah yang membeli tanah Sahal dan Suhail bin Amr, kemudian wakaf dari Bani Najjar. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, berapa sih kira-kira luas Masjid Nabawi itu? Nah, Masjid Nabawi ini luasnya ternyata menurut para ahli, nah itu ada 50 kali 50 meter dengan tinggi atap 3,5 meter. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, pada waktu itu penduduk kota Madinah menurut para sejarawan itu ada 10-an ribu orang yang sudah masuk Islam, yakni kemudian kaum Ansor pada waktu itu jumlahnya termasuk Muhajirin dan Ansor, total jumlahnya itu 1.500 orang. Jadi kita bisa bayangkan Bapak-bapak Ibu-ibu, masjid terbesar di Wonosobo itu kalau saya nggak keliru, masjid terbesar itu Masjid Jami. Kalau bangunannya Masjid Jami itu belum ada belum lebih besar dibanding 50 kali 50. Sebagai gambaran Bapak-bapak Ibu-ibu, masjid kita yang tersincar Masjid Al-Qom itu 16 kali 16 ya. Jadi masih atau 20 kali 20 ya. Saya kurang itu hafal ya di situ. Jadi masih separuhnya nih, paruh kurang dari Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Mungkin kalau dari ujung ke ujung, dari tempat mihrab sampai ke ujung paling luar itu mungkin mendekatilah 50. Tapi lebarnya masih kurang lebar. Itu berarti lebarnya harus 2 kali lipat lebih dari Masjid Al-Arqam sekarang. Kenapa saya membicarakan mengenai ukuran ini, Bapak-bapak Ibu? Suatu yang punya cita-cita besar pasti membangunnya besar. Kalau cita-cita kecil pasti kita membangunnya ya asal-asalan aja lah, wong juga kebutuhannya kecil. Tapi Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi itu dengan ukuran yang begitu luar biasa. Untuk orang yang hanya 1.500 dengan jumlah penduduknya 10.000 orang, ukuran 50 kali 50 itu sangat besar, Bapak-bapak Ibu.
Jadi menggambarkan betapa Rasulullah SAW itu sangat optimis terhadap masa depan Islam. Ketika bisa kita lihat bahwa kalau misalnya kita mau membangun suatu bangunan yang seluas itu, pasti sudah terbayang bahwa kebutuhannya akan menjadi sebesar itu, fungsi-fungsinya juga akan menjadi sekompleks itu. Itulah masjid yang kemudian dibangun oleh Rasulullah. Bapak-Ibu yang saya hormati, Masjid Nabawi sebagaimana sejarahnya ternyata selain dibangun oleh Rasulullah, 2 kali dibangun oleh Rasulullah, pada tahap awal, kemudian direnovasi kemudian oleh Rasulullah selama Rasulullah masih sugeng, masih hidup, kemudian diperluas oleh sahabat Umar, dan itu artinya pada waktu sahabat Umar itu bangunan yang masa Rasulullah itu juga juga dibongkar ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini juga menjadi bagian yang kita perlu sampaikan, bahwa membangun masjid kemudian tidak harus terus-menerus begitu. Ternyata zaman sahabat Umar, bangunan yang pada waktu zaman Nabi itu juga diperluas. Pada zaman Utsman, sebagian masih dipakai, sebagian juga sudah diperluas. Sebagian juga sudah dibongkar dan lain sebagainya. Maka kalau zaman Utsman malah sebagian mempunyai bentuk yang agak lebih khusus, karena mulai zaman Khalifah Utsman ini Masjid Nabawi itu menjadi lebih indah karena dibangun agak lebih permanen dengan menggunakan batu. Kalau zaman Umar dan zaman Nabi masih menggunakan tanah, zaman Utsman menggunakan batu. Salah satu batu indah itu diambil berwarna merah, diambil dari suatu gunung di sekitar Madinah yang disebut sekarang ini sebagai Gunung Haram, ya, karena dipakai untuk membangun Masjidil Haram. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa dilepaskan membangun masjid itu dengan sejarah hijrah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika masuk pertama kali di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah membangun infrastruktur yang paling penting di dalam masyarakat Islam, yakni masjid. Masjidlah yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dan itulah yang menjadi pusat peradaban di Madinah. Oleh karena itulah Madinah disebut Madinah, karena tamadun itu artinya peradaban. Sesuatu keteraturan, sesuatu yang mempunyai standar-standar keteraturan sebagai suatu masyarakat beradab. Jadi kota Madinah berubah menjadi Yatsrib, salah satunya oleh para ahli dikatakan karena hadirnya suatu masjid menjadi cikal bakal peradaban suatu masyarakat di tempat itu, yakni Masjid Nabawi. Oleh karena itulah tempat itu dari Yatsrib berubah menjadi Madinah, artinya adalah pancaran peradaban. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu, kita lanjutkan pada berikutnya. Masjid itu tentu tidak, meskipun masjid itu terambil dari kata sajadah, sujud, begitu kata Pak Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas berbagai macam persoalan umat, pada bab masjid halaman 459. Juga masjid itu punya sajadah sujud itu punya arti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Nah, sujud secara syariat itu berarti meletakkan dahi, Bapak Ibu, dahi, kemudian kedua tangan, lutut, dan kaki. Itulah 7 yang menyentuh bumi. Nah, masjid itu disebut sebagai bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat. Itu dinamai tempat bersujud atau masjid. Nah, karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat di mana segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Jadi kita tidak diperkenankan di dalam masjid Allah itu untuk melakukan hal di luar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Nah, ada 10 peran masjid Nabawi di dalam sejarah. Para ahli menyampaikan bahwa peran itu adalah tentu satu yang pertama adalah tempat ibadah. Tempat untuk sholat, tempat zikir, tempat untuk melakukan iktikaf. Juga tempat untuk konsultasi dan komunikasi. Semua masalah ekonomi, masalah sosial dan budaya itu diselesaikan di masjid Rasulullah SAW. Orang bertanya mengenai bagaimana bertanam, orang bertanya mengenai bagaimana tentang waris dan lain sebagainya, itu juga tempatnya ada di Masjid Nabawi itu. Kemudian Masjid Nabawi adalah tempat untuk melakukan pendidikan. Jadi tempat untuk semacam pesantrennya itu ya ada di Masjid Nabawi dan itu hidup sampai hari ini. Jadi Ummul Qura itu juga tempatnya ada di masjid Universitas Ummul Qura itu. Kemudian tempat untuk melakukan santunan sosial. Jadi alhamdulillah Aisyah hari ini ada nasi bungkus. Nah, mudah-mudahan ini akan menggerakkan amal sosial yang lain yang tempatnya ada di masjid, kemudian orang para duafa, para orang-orang itu merasa bahwa masjid itu menjadi tempat perlindungan. Kami alhamdulillah di Jakarta ini juga menjadikan hal semacam itu, bahkan masjid itu jadi kalau di Jakarta karena rawan banjir dan rawan kebakaran, di tempat yang rawan banjir ada pelampungnya, sebagian juga kita kasih skoci, sebagian kita kasih bahan karet dan sebagainya. Itu tempat banjir. Kalau tempat kebakaran ada APAR, alat pemadam kebakaran ringan, sebagainya. Kemudian menjadi tempat latihan militer dan persiapan serta alat-alat militer itu berada di masjid. Kita melihat ada satu hadis yang orang latihan perang di masjid. Kemudian salah satunya berjalan dengan jalan yang ditegak-tegakkan itu. Kemudian Nabi mengatakan, aku nggak suka dengan cara berjalannya orang sombong semacam itu kecuali pada waktu latihan perang yang semacam ini. Kemudian tempat pengadilan perdamaian dan pengadilan sengketa. Jadi tempat perdamaian itu kalau misalnya ada hukuman, misalnya cambuk dan lain sebagainya juga diletakkan di masjid. Kalau kita melihat ada suatu tempat di Madinah, Masjid Qisas, itu tempat untuk bukan di Madinah ya, di ibu kota yang Lautan Merah ini, lupa nanti saya dengarkan ini. Kemudian aula dan tempat menerima tamu. Jadi tempat aula dan tempat menerima tamu juga berada di Masjid Nabawi pada waktu itu. Kemudian pusat penerangan dan pembelaan agama. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa tempat Ahlus Sufah, tempat kumpulnya orang-orang yang mendapat santunan sosial serta pendidikan, itu juga di Masjid Nabawi. Oleh karena itu, di masa itu masjid berperan sangat luas. Hal itu disebabkan memang keadaan masyarakat sangat berpegang teguh pada nilai norma dan jiwa agama. Kemudian kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan masjid. Nah, ini menjadi tugas bersama nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para takmir masjid. Para takmir masjid itu memang mampu menghubungkan kondisi sosial dengan sosial ekonomi dengan uraian dan kegiatan masjid. Jadi pada waktu COVID, masjid juga ikut berperan. Pada waktu terjadi bencana, masjid ikut berperan. Pada waktu kesulitan sosial ekonomi, masjid juga berperan, dan lain sebagainya. Masjid hadir pada waktu umat membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah manifestasi dari pemerintahan yang itu semua terkesan di dalam masjid. Itu tercermin dari pemimpinnya itu, para pemimpin masyarakat itu juga menjadi imam imam maupun khotib di masjid. Jadi memang ada baiknya kalau memilih imam dan memilih imam di pemerintahan ini juga ada baiknya kalau yang mampu untuk menjadi imam yang baik,
dan menjadi khotib yang cukup baik, kurang lebihnya begitulah Bapak-Bapak Ibu. Monggo ditafsiri sendiri. Baik, teruskan kita dengan Risalatul Masjid. Nah, ini 15 menit terakhir ini, Bapak-Bapak Ibu, saya akan lebih singkat. Itu masjid itu menurut Risalatul Masjid tahun 75, mohon maaf, tahun 75. Risalatul Masjid itu kegiatan yang pada waktu itu dilakukan di Makkah Mukarramah pada waktu itu pada tahun 1975 itu menyebutkan bahwa masjid itu disebut dapat berperan dengan baik jika satu, punya ruang sholat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dua, punya ruangan yang khusus wanita yang mungkin mereka keluar masuk tidak bercampur. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan perempuan itu bisa mereka melakukan, mau PKK, mau ngajari merawat bayi, mau mempelajari taharah khusus putri dan sebagainya, itu ada ruangan yang mereka bisa melakukannya. Kemudian ketiga, ruang pertemuan dan perpustakaan. Ada ruang pertemuannya, ada perpustakaannya, karena masjid harus menjadi tempat perkaderan di mana menjadikan anak-anak muda itu terceluk di dalam masjid, kemudian mereka jiwanya kemantil-mantil terhadap masjid. Itulah yang diharapkan. Kemudian ruang poliklinik dan ruang memandikan dan mengkafankan jenazah. Kemudian terakhir ada ruang bermain, berolahraga, dan berlatih bagi remaja. Demikian gitu Bapak Ibu yang saya hormati, hasil Risalatul Masjid yang harus menjadi referensi kita ketika kita mau membangun masjid kita ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita teruskan. Oleh karena itu waktu itu Bapak-bapak PDM ini mengamatkan kepada kita satu SK PDM ini akhir tahun 7 Desember 2021 ini kami mendapatkan amanah di PDM untuk menjadi panitia tim pengembangan Masjid Al-Arqam Wonosobo. Dan selama itu kita melakukan rapat pertama Ahad tanggal 12 Desember 2021. Waktu itu kita mengundang para stakeholder masjid. Kita menentukan stakeholder siapa saja yang akan diundang. Ada takmir tentu, mewakili juga kampung sekitar, SMA, SMK, Aisyah, Pemuda, IPM, Tapak Suci, Lazismu, dan sebagainya diundang. Kemudian pada rapat kedua hari Sabtu tanggal 8 Januari yang diundang tadi sudah menyampaikan ini PAUD butuh ini, SMK butuh ini, SMA butuh ini, dan sebagainya. Nah, itu semua gambaran tentu tidak semua bisa kita masukkan ya, Bapak-Bapak Ibu di dalam, tapi nanti kita akan lihat mana yang paling penting, mana yang harus ada, mana yang semestinya ada, mana yang tidak boleh ada, mana yang bisa kita kesampingkan kemudian. Kemudian, alhamdulillah, kita juga sudah mengambil gambar udara pada 10 Januari 2022. Bapak-bapak Ibu, jadi ini nanti kita hari ini tidak bisa kita lihatkan ya Bapak-bapak Ibu. Itu ada gambar udara yang sudah komplit sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas letak-letaknya, batas-batasnya dan lain sebagainya yang kemudian nanti bisa kita jadikan menjadi satu. Kemudian kita juga sudah studi ke Masjid Amal Pancasila di EPN Tangerang pada 20 Januari 2022 dan kemudian kita konsultasi Majelis Hukum dan HAM PWM Jateng pada 7 Februari 2022. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ini pada slide berikutnya. Kita bisa melihat betapa dulu ini zaman Nabi Masjid Nabawi seperti itu, yang 50x50, kemudian sekarang menjadi begitu luar biasa dan perubahan-perubahannya. Tentu ini juga mengisyaratkan kepada kita mungkin nanti membangunnya tidak langsung, mungkin bisa bertahap, tapi gagasan besar, cita-cita besar sudah kita pancangkan sejak sekarang, perencanaan sudah kita lakukan sejak sekarang, sehingga
kita bisa mempunyai perencanaan yang komplit meskipun pelaksanaannya bisa kita lakukan secara bertahap. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata para Bapak-bapak Muhammadiyah ini luar biasa. Kita tidak menyangka tempat yang dulunya saya kira tidak banyak orang merasa bahwa tempat ini bagus ya Bapak-bapak Ibu-ibu, tapi sekarang ini Masya Allah, subhanallah luar biasa. Kita ternyata tanahnya 2 hektar loh Bapak-bapak Ibu-ibu di situ. 2 hektar loh, itu. Belum termasuk kantor PDN. Itu yang sekolahan-sekolahan dan masjid kita itu alhamdulillah ternyata 2 hektar. Kalau masjid kita sendiri ini memang hitungannya mungkin sekitar 2.000 sekian ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Tentu kalau mau kita lanjutkan berikutnya pada slide berikutnya. Ya, kalau mau memenuhi semua keinginan dengan masjid kita saja, yang biru ini Bapak-bapak Ibu yang biru muda ya, hijau muda. Itu masjid kita ini tentu kurang cukup. Akan tetapi kalau kita melihat bahwa ada sekolah SMK, ada sekolah SMA, ada beberapa yang masih lapangan hijau yang masih memungkinkan untuk tata lebih fungsional gitu. Kemudian kita juga punya GOR, yang GOR ini memungkinkan untuk kita ubah suwe untuk memenuhi semua keinginan yang kita lakukan. Jadi seandainya itu kita dengan cara berpikir seperti itu, maka tentu masjid kita ini bukan hanya masjid kita ini, tapi komplek masjid itu akan meluas sampai SMA, SMK, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, SMK dan SMA kita ini keren loh Pak, Bapak-bapak Ibu-ibu. Hampir kita lanjutkan ya Mas. Hari Ahad itu kita nanti siangan sedikit itu tempat kita ini penuh dengan kegiatan. Ada kegiatan manasik, ada kegiatan anak-anak untuk melakukan proses diri, marching band lah, latihan marching band lah, ada yang latihan tapak suci lah, dan lain sebagainya seterusnya. Jadi orang melihat aktivitas di tempat kita itu luar biasa bagus. Dan kita melihat ini bisa menjadi suatu magnet yang luar biasa. Bapak-bapak bisa lihat di dalam peta yang kita lihat itu. Sebenarnya tempat kita ini tidak terlalu jauh dari pusat kota. Kalau dihitung-hitung garis lurusnya paling hanya 500-an meter Pak dari plaza tempat pusat kota itu. Dari kantor kabupaten ya paling sekitar nggak sampai 1 kilo lah tempat kita itu dari kantor kabupaten. Dan di lingkup di mana lingkup itu ada lingkup pendidikan yang lingkup pendidikan kita ini merupakan areal, ada SMK negeri, ada SMP, kemudian ada SD, ada Don Bosco juga, tapi itu lingkup daerah pendidikan yang memungkinkan tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, secara demografis, secara kependudukan, Wonosobo ini sekarang ini, hari ini, jumlah anak-anak muda sangat besar. Bahkan melebihi jumlah orang-orang tua. Jadi, kita bisa melihat bahwa sampai 2045 yang akan datang, orang-orang muda itu masih akan menjadi jumlah penduduk yang paling besar di Wonosobo. Akan tetapi, masjid kita ini belum, kalau kita melihat di Wonosobo ini belum ada yang didesain untuk kepentingan anak-anak muda kita ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita melihat bahwa masjid kita ini harusnya bisa menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda menjadi senang berkumpul di situ, dan mereka akan menjadi peluru peradaban Islam di masa yang akan datang. Boleh saja mereka ada di Wonosobo, tapi menjadi orang-orang yang cinta pada masjid, orang-orang yang tersibuk oleh masjid kita. Sangat disayangkan kalau misalnya kemudian mereka ini malah kemudian
disibukkan oleh mall misalnya, atau disibukkan oleh tempat-tempat kafe misalnya. Alangkah indahnya kalau mereka tempat bertemunya, tempat berkumpulnya, tempat mereka berproses diri, itu adalah di masjid kita ini, masjid yang kita cintai ini, Al-Arqam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tempat awal mula di Islam itu di Al-Arqam. Maka luar biasa. Pasti ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Masjid kita ini akan melahirkan anak-anak peradaban yang menjadi peluru-peluru peradaban. Mereka di Wonosobo akan menjadi orang yang mampu mewarnai Wonosobo. Kalaupun mereka keluar dari Wonosobo, mereka akan membawa nilai-nilai peradaban Islam yang gilang gemilang. Mudah-mudahan apa langkah-langkah kita yang kita lakukan ini benar-benar yang meskipun kita seolah-olah hari ini sedang hanya membangun masjid. Oh tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bukan hanya sekedar membangun masjid, sedang membangun peradaban. Maka mudah-mudahan amal solehnya bukan hanya kita niati membangun masjid itu, tapi kita sedang membangun suatu peradaban Islam yang mudah-mudahan berawal dari apa yang kita lakukan di masjid kita yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sebelah kanan dari gambar ini itu ada referensi-referensi. Kita akan membangunnya seperti apa. Tentu kita ingin, karena tentu harus anak-anak muda itu kekinian lah ya, Bapak-bapak, Ibu. Back to nature, jadi ya kayak balik ke alam, ya. Kemudian hijau, sebagai bangunan-bangunan modern sekarang ini lah. Tingkapnya enak, arus udaranya enak sehingga orang yang di dalamnya tidak pengap dan sebagainya seterusnya gitu. Masjid kita ini juga kita harapkan menjadi masjid jamiknya warga Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya pas hari raya kemudian terjadi hujan, maka tidak perlu ada woro-woro, cukup orang sudah tahu bahwa kalau hujan langsung berangkat ke Masjid Al-Arqam karena sholat hari raya pasti dilakukan di Masjid Al-Arqam dan lain sebagainya seterusnya. Kita teruskan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita berharap sih di depan itu nanti kemudian tentu Ibu-ibu minta, Pak, kalau bisa jangan naik ya Pak. Nanti kalau misalnya dari jalan itu kita itu jangan naik turun, bisa kita langsung sholat di situ dan lain sebagainya gitu, supaya yang sepuh-sepuh ini tidak kesusahan untuk masjid-masjid dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu pasti kita perhitungkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetapi juga kita memperhitungkan bahwa tempat itu diharapkan menjadi tempat yang kemudian menjadi tempat orang anak-anak bisa bermain di situ. Mau skateboard, mau futsal, mau dan sebagainya sekitarnya. Karena bukan hanya masjidnya, tetapi ada lingkungan SMA, ada lingkungan SMK. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kita bisa belajar dari misalnya di berikutnya ada masjid yang menang nih, yang Sleman ini desain Masjid Sleman. Kita juga bisa belajar dari masjid itu. Jadi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, gambar masjidnya belum kita buat. Kita baru mencari referensi. Maunya kira kayak gini atau kira-kira keperluannya seperti ini gitu. Tapi itu penting untuk kita referensi itu agar kita punya gambaran. Masjid kita ini maunya seperti ini supaya bisa memenuhi keinginan seperti apa. Tapi kalau kita merasa bahwa tempat itu ini kira-kira nih Bapak-bapak, Ibu, itu minimalnya itu 3 lantai nih masjid kita ini. Lantai paling bawah untuk parkiran, kemudian lantai atasnya dan atasnya itu yang digunakan untuk masjid. Jadi setidak-tidaknya 3 lantai masjid kita ini agar memenuhi harapan kita semua untuk semua keinginan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh stakeholder. Tadi yang pas kita pertemuan
Yang kedua itu sangat antusias mereka untuk masjid itu, jadi keinginannya juga banyak, Bapak Ibu. Karena keinginannya banyak, tentu nanti desainnya juga atau mengikuti harapan tersebut. Mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan dalam bentuk desain yang cukup bagus. Nah, tentu bukan hanya masjid, tapi lingkungannya juga akan kita tata. Kita teruskan berikutnya. Saya mohon waktu perpanjangan 5 menit, Bapak-Bapak, Ibu. Jadi ini gambar udara kita yang sebelah kiri ini tempat ada asrama train class kita ini. Nah, tentu nanti kita minta kepada SMA train class kita ini kalau bisa kita ubah suai. Nanti sebagiannya sebagaimana direncanakan akan ada kliniknya, bahkan nanti mudah-mudahan ini klinik ini akan menjadi klinik pertama ya, bukan hanya menjadi kliniknya rumah sakit, tapi bukan menjadi kliniknya masjid, tapi menjadi klinik pertama yang bisa melayani lingkungan sekitarnya ya, kita harapkan begitu nanti. Juga ada area-area komersial, jadi di situ nanti kita ubah suai lantai yang bawah itu menjadi tempat untuk kita bisa makan, minum, kemudian tempat kita bisa belanja di situ. Jadi kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda yang banyak berkumpul di masjid kita ini juga bisa dilayani di lantai lantai 1 di train class kita ini. Jadi itu nanti kita bayangkan akan menyatu dengan masjid kita yang kita cintai ini. Kita teruskan. Masih ada satu slide lagi yang berkaitan dengan pengembangan gedung olahraga. Nah, tentu ada satu tempat di sini nih, tempat untuk gedung olahraga GOR kita ini memungkinkan untuk kita ubah suai. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pendukung dari Masjid Al-Arqam kita ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar membangun masjid, tapi juga membangun lingkungan sekitarnya sehingga menjadi Wonosobo Islamic Youth Center. Wonosobo Islamic Youth Center. Jadi tempat youth centernya Wonosobo Youth Center, tempat kumpulnya anak-anak muda di Wonosobo yang mudah-mudahan tercelup, tersibghah di dalam celupan yang digodok di dalam kawah Candra di muka di Masjid Al-Arqam yang kita cintai. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan ridhonya kepada kita untuk melaksanakan gawe yang besar ini, dan kami berharap dengan sangat Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk nantinya bisa membersamai kita semua, membantu kita semua agar terlaksana keinginan kita bersama untuk membangun masjid yang kita cintai ini. Mohon maaf, form-form untuk untuk wakaf dan lain sebagainya belum kami buat. Akan tetapi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, meskipun kami belum sepenuhnya siap nih, panitia belum sepenuhnya siap karena kami baru membuat ide-ide, menjaring ide-ide dari Bapak-bapak, Ibu-ibu seluruh yang nantinya akan memakai tempat kita ini, yang merasa berkepentingan terhadap tempat kita ini. Akan tetapi, Masya Allah, luar biasa. Harapan masyarakat luar biasa, wakaf sudah berdatangan kepada kita, sumbangan sudah berdatangan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu berita gembira, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin untuk menyumbang kepada kita, insya Allah Mas Tabah sudah membukakan rekening untuk masjid kita, calon masjid. Masjidnya sudah ada, tapi untuk revitalisasi masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah membersamai kita. Nasrum minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.